Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati Bapak Ustadz Andi Rahardian, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, para pengurus DKM Masjid Nur Hidayah yang saya hormati. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dengan keadaan sehat dapat hadir dalam melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan taklim yang akan disampaikan oleh narasumber guru kita Bapak Andi Rahardian. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan termasuk kita ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti biasa setiap hari Selasa pagi kita setelah ba'da sholat subuh kita adakan kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di taklim ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Namun sebelum kita mulai taklim pada pagi hari ini, kita bacakan suratul Fatihah dan mudah-mudahan dengan karomah atau faedah daripada surat Al-Fatihah ini mendapatkan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita juga berdoa agar kita senantiasa selalu diberikan lindungan dan kesehatan. Dan tidak lupa pula kita doakan kepada saudara-saudara kita di lingkungan Masjid Nur Hidayah ini, barangkali saja masih ada yang kurang sehat, sedang ada cobaan atau ujian, kita doakan bersama-sama. Dengan mengharap ridho Allah, kita bacakan suratul Fatihah. Biniatil qabul Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kita simak dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Tafadhol Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi. Bil barakah wal karam jami' masyayikhina min al-masyriqi wal maghribi khususan. Barakal karam Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa hadratin Imam Rabbani. Hadrat Syekhina Mukarram Syekh Ahmad Latif Bisambal bin Abdul Ghaffar. Syekh Talha Qadi Syekh Cirebon, Syekh Karim, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Hadrat Syekhina Mukarram, Syekh Syahib al-Wafat Jilan bin wa jami' awliya ilahi bi hadhihi al-qaryah wa bi hadhihi al-bilad. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keberkahan, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam naungan rahmatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Yang saya hormati para jamaah salat subuh, para bapak, para ibu, saudara-saudaraku sekalian, semoga pula senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bahasan kita kepada filosofi atau lebih kepada tujuan daripada Allah mensyariatkan kepada kita kurban. Ya. Kemarin 3 pertemuan yang lalu atau 2 pertemuan yang lalu sempat kita bahas Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban. Ya. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak, mim bahimatil an'am, terhadap binatang ternak, ya, yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiahnya, apa-apa yang telah direzekikan kepada mereka, apa itu rezekinya? Min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak. Namun dalam bahasa Indonesianya supaya bagus penyusunan kalimatnya, ya, terhadap binatang yang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Jadi dibalik begitu ya. Fa ilahukum ilahu wahid, ya, maka Tuhanmu itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Mukhbitin, tunduk patuh. Syariahnya adalah wujud binatang ternaknya. Ya. Wujudnya. Syariahnya itu wujudnya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya adalah secara maknawiyah dan hakikiyah daripada kurban yang kita lakukan, yang kita keluarkan, seberapapun berat hewan kurbannya, seberapapun bagus hewan kurbannya, seberapapun elok dan cantiknya hewan kurban yang akan kita kurbankan, sesungguhnya yang paling penting adalah mengorbankan, memutus, mengkalt, ya, kebinatangan dalam diri kita. Itu. Ya. Sesungguhnya itu. Kalau dia berkurban
tetapi tidak menunjukkan keikhlasannya, hanya sekedar untuk pamer bahwa nih saya sudah mampu kurban dengan 1 ekor sapi limusin yang beratnya hampir 1 ton, begitu. Nggak ada di kampung ini yang mampu mengorbankan hewan sapinya yang sebegitu berat daripada yang telah aku kurbankan, kecuali aku. Bahaya, ya, bahaya. Maka nih sesungguhnya adalah nafs dalam diri kita itu, ya, itu harus kita kikis. Apanya yang harus kita kikis? Kebinatangannya, sifat-sifat kebinatangan. Bagaimana sifat binatang yang bisa kita pelajari, ya kan? Binatang itu, Pak, dia itu nggak tahu batas-batas norma sosial. Kucing tadinya dilahirkan oleh emaknya, ada betina, ada jantan. Dewasa dikit itu jantan kurang ajar, emaknya dirayu sama dia. Ya kan? Emaknya dirayu oleh dia itu kalau udah dewasa sedikit. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian dikawin oleh dia. Kan kurang ajar itu, ya. Kayak sekarang nih, ya lagi viral, ya. Naudzubillah, teman naudzubillah. Jangan sampai terjadi kayak bangsa Samud dulu, kayak bangsa Nabi dulu. Itu ada grup Facebook, apa tuh? Nikah sedarah. Gila itu, sudah gila, benar-benar sudah gila. Dan tak malu-malu menceritakan keburukannya di dalam grup itu, ya. Maka kita harus pelajari Bapak-bapak, yang harus kita sembelih adalah apa kita? Kebinatangan kita. Itu yang harus kita sembelih adalah kebinatangan kita. Maka saya hendak mengingatkan kepada para bapak. Sebenarnya sudah saya sampaikan dulu terkait dengan materi ini, tapi penting lagi untuk kita jadikan sebagai tema dalam pembicaraan kita hari ini. Bahwa kebinatangan dalam diri kita sering diilustrasikan dengan nafsu. Betul ya? Nafsu. Kita anggap hari ini, sampai dengan hari ini, mudah-mudahan sudah ada yang berubah paradigmanya, bahwa nafs atau nafsu atau nafsun, bahasa kita apa? Lu nafsu amat sih sama gue. Nafsu makan saya lagi bagus nih. Yuk, kita makan-makan yuk. Apa tuh artinya? Hasrat jahat. Betul ya? Apalagi? Lo jangan begitu dong, lihat orang itu nafsu banget kayaknya sama dia. Mentang-mentang dia bening. Apa tuh? Gejolak keinginan buruk. Betul? Gejolak kebinatangan, betul. Kayak begitu ya. Nah, itu yang terjadi hari ini sama kita. Bahwa kata nafsu itu adalah sesuatu yang identik dengan keburukan. Identik dengan gejolak kebinatangan. Identik dengan hasrat jahat atau keinginan-keinginan buruk atau lust. Tapi apakah kata nafsun yang dalam bahasa kita ditransliterasikan dengan kata nafsu? Dalam bahasa Arabnya terdiri dari huruf nun, fa, dan sin, nafsun. Kalau diwakafkan jadi nafs. Apakah iya artinya adalah hasrat jahat, gejolak kebinatangan, keinginan buruk, atau dalam bahasa Inggrisnya lust? Betul nggak? Begitu nggak? Kita lihat dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran. Coba salah satunya ini. Ibda binafsika.
mulailah dengan nafsu. Kalau kita artikan dengan mulailah dengan hawa nafsu, cocok nggak? Mulailah dengan hasrat kebinatanganmu, cocok nggak? Nggak cocok, Pak. Nafsun di sini artinya adalah diri. Mulailah dengan dirimu. Kalau kamu mempunyai inovasi-inovasi, inisiatif-inisiatif, tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbaikan umat, maka mulailah dengan dirimu. Kalau kamu ingin menunjukkan bentuk masyarakat yang sehat, bentuk masyarakat yang tidak selalu cemburu, bentuk masyarakat yang menghormati masyarakat yang lain, ibda binafsika. Mulailah dengan nafsmu. Mulailah dengan dirimu. Jadi nafs tidak sama dengan hasrat jahat. Tidak sama dengan gejolak kebinatangan. Tidak sama dengan sesuatu yang buruk. Ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada nafs illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya, sebatas usaha yang dilakukannya. Nafs di sini cocok kita artikan apa? Hasrat jahat? Tidak. Tidak pas. Gejolak kebinatangan? Tidak pas. Cocoknya apa? Allah tidak akan memberikan beban pada satu diri, pada satu orang, pada seseorang, kecuali sebatas kemampuannya. Itu lebih cocok. Karena memang sesungguhnya kata nafs itu bukan hasrat jahat, bukan gejolak kebinatangan. Nafs itu. Jadi dia adalah diri, individu, orang. Ayat yang lain. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaknya setiap apa? Setiap orang, setiap diri mencermati apa yang telah terjadi untuk hari esoknya. Itu maka nafs di sini artinya adalah diri, orang, individu. Khalaqakum min nafsi wahidah. Dia Allah mencipta kamu dari nafs yang satu. Dari diri yang satu, dari orang yang satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu. Ya. Jadi sumber kenafsan kita, kemanusiaan kita, kedirian kita adalah secara fisik Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari beliau dan ibunda Hawa lahir anaknya, kemudian dari anaknya lahir cucu-cucu beliau, dari cucu-cucu beliau lahir cicit-cicit beliau, terus menyebar ke seluruh dunia, berkembang biak, begitu banyak jumlahnya hingga hari ini mencapai hampir 8 miliar lebih orang. Itu. Dan dunia ini sudah tua, Pak. Itu, ya. Dari siapa? Dari jiwa yang satu. Min nafsi wahidah. Dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Ayat yang lain. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah mengerti satu nafs pun, satu orang pun, seseorang pun apa yang akan diperolehnya esok hari. Dan tidaklah mengerti satu nafs, satu diri, satu orang, seseorang pun di bumi mana dia akan mati. Masya Allah. Jadi nafs ini kalau kita artikan sebagai hasrat jahat tidak cocok, Pak. Masa artinya dan tidaklah mengerti satu hasrat jiwa pun. Enggak kan? Itu. Satu hasrat jelek pun enggak. Jadi nafs di sini kita artikan apa, Pak? Diri, orang, individu, jiwa. Paham sampai di sini, Pak? Jadi kalau kita ngomong nafsu, ya, karena memang dari dulunya memang sudah terlanjur ditransliterasikan kepada
sesuatu yang mengarah kepada hasrat, gitu ya, maka kemudian kita menganggapnya itu, ya. Tapi sesungguhnya secara Al-Quran, secara literatur lughatul Arabiyyah tidak cocok, ya. Berkaitan dengan ayat ini, kalau kita lihat, ya, semoga ini bisa dimainkan. Kalaupun tidak berarti ada masalah. Ya. Nah, ini kaitannya dengan bahwa seseorang pun tidak tahu, tidak mengerti kapan dia akan akan memperoleh apa esok hari, terus di mana dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Nah, ada manqalah, ya. Sebagian bilang ini hadis, tapi lebih banyak bilang bahwa ini adalah manqalah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, orang yang mengenal nafsnya, orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Itu, ya. Ini dalam kalangan santri sangat populer. Ya. Maka nafs kita artikan sebagai diri, orang atau pribadi. Ego, self, individu, nafs. Ya, nafs. Lalu kalau yang hubungannya dengan tadi gejolak binatang, kecenderungan kepada sesuatu yang membuat kita terpenuhi keinginan kita, hasrat kita, itu apa namanya? Apakah itu bukan nafs? Bukan. Itu adalah hawa. Ya. Hawa. Yang haknya hak besar, Pak. Bukan hak kecil. Kalau hak kecil, itu artinya ibu Hawa, ibu kita Hawa. Itu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan kecenderungan biologis, syahwat kebinatangan, yang bahasa kerennya adalah biological instinctive desire. Sifat-sifat dasar kebinatangan. Dalam diri manusia ada. Nah, ini yang harus dipangkas sesungguhnya. Hawa ini yang harus dipangkas oleh diri kita. Karena dia ada dalam diri, hawa, nafs. Hawa di dalam diri, hawa di dalam individu kita, ada di dalam ego kita. Ya, kalau dalam bahasa psikologi itu namanya adalah id, ya, id. Kalau bahasa psikologi, ada id, ada ego. Itu ego agak di luar, id di dalam. Id itu dia terpendam, ya. Id itu dia di dasar sekali. Dia akan muncul ketika sesuatu men-trigger dia untuk muncul. Itu hawa nafsu sebenarnya. Ya. Ada orang lagi lewat. Kemudian tiba-tiba ada rombongan, beberapa orang lagi nongkrong, ngopi lah. Orang ini lewat. Yang ngopi sedikit nyeletuk, agak bikin kalimat bullying pada dirinya. Ya kan? Lalu kemudian timbul, karena dibully, nggak tahu orang lagi jalan, tapi tiba-tiba dibully. Keluar tuh. Apanya? Keluar tuh. Idnya kalau bahasa psikologi. Marah dia, dibully tiba-tiba kan. Nah, itu hawa nafsu. Kalau bahasa kitanya hawa nafsu. Dalam psikologi namanya id. Gitu. Ya. Nah, Allah melarang kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Untuk memperturutkan hawa. Apa ayatnya? Al-Quran surah An-Nisa ayat 130. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian perturutkan hawa, kalian akan menyimpang. Hawa itu jangan diperturutkan. Tapi karena dia adanya di dalam nafs, maka kita sering bilang sebagai hawa nafsu. Lama-kelamaan hawanya hilang jadi nafsu. Maka kemudian artinya nafsu itu menjadi ini. Itu. Padahal sesungguhnya bukan, Pak. Itu adalah hawa. Wala tattabi'il hawa
fayudillaka sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa, ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Al-Quran surah Shad, surah ke-38 ayat 26. Yang jangan diikuti itu adalah hawa. Sebab hawa itu bakal menyesatkanmu dari jalan Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah kamu taati orang yang qalbunya lalai dari berzikir, dari mengingat kami, lalu menuruti hawa. Jadi ini kata Allah ya, firman Allah ini Pak. Ketika orang lalai dari berzikir kepada Allah, maka otomatis dia akan nurutin hawa nafsunya, akan nurutin hawanya. Maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak berzikir kepada Allah supaya hawa tidak menguasainya. Itu. Kata orang sudah, tuh sama nea Gusti Allah ngomong seperti ini. Bukan sembarangan, Pak. Ya. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Wallahu a'lamu. Allah lebih tahu. Gitu ya. Ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya lalu menahan nafsnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dari hawa. Naha artinya mencegah. Orang India nyebutnya nehi. Nehi. Gitu. Enggak gitu ya. Nah, mencegah apa? An-nafsa, mencegah diri 'anil hawa, dari hasrat-hasrat kebinatangan, dari gejolak-gejolak kebinatangan, dari basical instinctive desire, dari hasrat-hasrat dasar kebinatangan. Ini yang harus dipotong, Pak, yang harus disembeli hawa kita. Dan kita harus memiliki sustain dalam berkehidupan ini. Dalam bertakwa kepada Allah harus ada keberlanjutan. Iya enggak? Dalam pembangunan saja kita harus ada keberlanjutan, Pak. Kita bangun rumah harus ada keberlanjutan. Yang tadinya hanya berdinding bilik, beratapkan rumbia, berlantai tanah. Sekarang kan berproses, nggak ada tuh di Gang Kosambi hari ini yang tadinya rumah panggung. Betul Pak Didi? Dulu zaman kita kecil banyak rumah panggung di sini. Zaman Pak Didi kecil, zaman saya kecil, Pak. Itu ya. Tahun-tahun 60-an masih banyak rumah panggung. Masih banyak rumah yang berbilik bambu ya, berbilik bambu. Rumah setengah permanen. Sekarang nggak ada kita jumpai. Kenapa? Karena manusia memiliki self need, ya, mempunyai keperluan diri sendiri. Tadi ada keinginan untuk hidup nyaman. Maka dia akan perbarui, dia akan berkelanjutan dalam kehidupannya. Sesungguhnya ruhaniyah kita pun demikian, Bapak. Spirit kita pun demikian, harusnya ada keberlanjutan. Tidak hanya sekedar menjalankan puasa misalkan. Menjalankan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi harus ada keberlanjutan dalam tingkatan melakukan kepuasaan itu. Dia harus mampu meredam hawanya. Sehingga kemudian memperoleh nilai daripada saumnya itu lebih baik. Begitu Pak ya. Demikian juga kita dalam kehidupan keseharian, ruhaniyah kita harus lebih ditingkatkan lagi. Hawanya perlahan kita kikis. Ya, makin dewasa kita, makin tumbuh besar, tumbuh kembang tubuh kita, seharusnya spirit kita pun makin berkembang terus.
makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang tua karena sekedar tua umurnya, tapi harus juga tua spiritnya. Harus tua rohaniahnya. Supaya dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pada saatnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka spiritnya adalah spirit yang dekat dengan Allah. Subhanallah. Itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini Pak, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan lalu dia menahan diri dari hawa. Yang harus ditahan adalah hawa dalam diri kita. Itu. Bisa dipahami Bapak-bapak? Oke, baik, terima kasih. Maka kesimpulannya ya, dalam tema kita pada kali ini adalah bahwa arti nafs adalah diri, orang, pribadi. Bahasa psikologinya adalah ego, self, individuality. Sementara hawa adalah kecenderungan biologis, hasrat kebinatangan, ya, biological instinctive desire, hasrat-hasrat dasar yang sifatnya insting. Terkadang kita juga begitu, Pak. Pengen tahu sifat dasar kita tuh lagi tidur. Bapak perhatiin, pasangan bapak, pasangan ibu. Kalau lagi tidur tuh gimana? Itu sebenarnya dia. Sebab yang lagi tidur itu bukan spiritnya. Yang lagi tidur adalah jasadnya. Kalau boleh dibilang, wadahnya. Wadah spirit itu. Wadah ruhaniyahnya. Kalau boleh dibilang, itu binatangnya. Sebab kita nih, ya, manusia ini nggak ada beda dengan binatang. Kita hayawanin natik, kata Imam Al-Ghazali. Kita ini hewan yang anatik. Dia memiliki rasio. Anatik itu memiliki daya pikir, memiliki imajinasi. Itu, anatik itu. Memiliki ide, memiliki gagasan. Karena yang sesungguhnya kita bukan yang tubuh. Yang sesungguhnya kita adalah yang ruh tadi, yang spirit. Nah, kalau lagi tidur, itu spiritnya lagi pergi. Ruhaniyahnya lagi pergi. Yang tersisa adalah cangkangnya, wadahnya. Dan wadah itu, karena akalnya sedang tidak ada, maka dalam keadaan tertidur, dia bisa bolak-balik kayak baling-baling. Dia bisa muter kayak baling-baling. Tadinya posisi kepalanya di sebelah barat, pagi-pagi udah di sebelah utara. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, oke, itu yang disebut dengan hawa. Bapak harus bedakan antara hawa ada hamzahnya di belakang, dan hawa. Kalau hawa tadi dorongan biologis atau desire atau selera rendah, ya. Sebab dalam kamus bahasa Arab yang dimaksud dengan hawa atau ahwa adalah saqatun min fawqi ila asfalit, yaitu jatuh ke tempat yang lebih rendah. Kalau kita bahasakan sebagai hawa yang kemudian ketika dia terpraktekkan oleh kita kayak begitu. Kita kalau memperturutkan hawa, Pak, enggak menggunakan rasio kita, enggak menggunakan naluri keimanan kita, maka hancur, Pak, negara, Pak. Hancur. Pemimpin-pemimpin bangsa misalkan hanya memperturutkan hawa dalam mengelola negara, itu bahaya, Pak. Bahaya. Karena yang dia pentingkan bukan kemaslahatan masyarakat, bukan ketertiban umum. Yang dia pentingkan adalah bagaimana saya meraih kekayaan hari ini juga, di sini juga. Bagaimana anak-anak saya menjadi makmur secara material. Itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya kuasa, dia punya relasi kuasa, dia punya
kuasa untuk mengelola keuangan negara, maka keuangan negara itu carut marut dia pakai demi kekayaannya diri sendiri. Kaget saya kemarin, viral, seorang mantan hakim agung punya harta kekayaan hampir 1 triliun cash di rumah. Kaget Pak, dari mana itu uang? Nggak mau terlacak oleh PPATK, maka kemudian yang diterima adalah uang-uang cash yang ditimbun di rumahnya. Ada kasus, ya, ada kasus itu uang ditaruh di kolong kasur. Istrinya pura-pura nggak tahu saya Pak. Saya nggak tahu kegiatan suami saya, nggak mungkin nggak tahu. Orang di bawah kasur. Itu karena dia memperturutkan hawa. Pejabat-pejabat supaya, ya kalau ngomong ASN Pak, ASN itu kecil gaji Pak. Nggak banyak gaji. Untuk hidup cukup. Untuk hidup cukup, tapi untuk gaya hidup nggak cukup Pak. Betul nggak Pak? Untuk hidup sebulan ya penuh, lulusan S1 misalkan. Ya, lulusan S1 kita kalau diukur sama undang-undang ketatanegaraan, undang-undang kepegawaian, ya BKN bikin itu nggak sampai UMR Pak. PNS kita itu gaji pokoknya Pak. Tapi kalau untuk hidup, dia cukuplah untuk makan, minum, kebutuhan-kebutuhan dasar. Tapi untuk gaya hidup, ya habis Pak, seharian itu bisa habis langsung. Kalau untuk gaya hidup. Nah, karena nggak merasa nggak cukup, nggak tawakal Allah. Nggak cukup. Itu ya. Oke. Kenapa Ustadz ngomong begini? Karena ini ya, hakikat daripada kurban itu ini Pak. Memotong hawa dalam diri kita. Ya, saya berharap. Semoga kita semua mampu memotong hawa dalam diri kita itu. Ya. Caranya apa? Ya, syariatnya adalah kurban. Syariatnya adalah kurban. Kita berharap bahwa kurban yang nanti akan kita sembelih, Allah berikan kepada kita rasa ketakwaan yang lebih tinggi lagi, ya, yang nantinya Allah akan tingkatkan derajat ketakwaan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih ego dalam dirinya. Kalau kita ngomong ego kita, kalau kita ngomong hawa kita, ini anak udah saya tunggu berpuluh-puluh tahun, tapi Allah perintahkan untuk disembelih, mau gimana lagi, yang merintahin yang punya. Kita hanya sekedar ketitipan untuk miara, ketitipan untuk memelihara, ketitipan untuk mendidik, ketitipan untuk membawa dia mendekat sama Allah. Tapi ketika yang punya harus, lu sembelih dia, kata Allah. Mau gimana lagi? Yang bisa melakukan itu hanya orang yang mampu menyembelih hawa dalam dirinya. Bayangkan kalau syariat itu sampai dengan hari ini terjadi pada diri kita. Kita yang punya anak yang sehat, seger, tumbuhnya bagus, gemuk, lagi lucu-lucunya. Lalu harus disembelih. Masya Allah. Nggak tahu saya. Nggak tahu seperti apa yang terjadi. Tapi karena Nabi Allah Ibrahim al-Khalil, makanya disebut juga al-Khalil, ya, itu kekasih Allah, dari hasil syariat ini, beliau memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anaknya pun Masya Allah, rela, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan jumpai aku bagian dari orang-orang yang sabar. Anak sekecil itu udah dewasa, Pak. Jarang Pak orang kecil tapi pemikirannya udah dewasa.
Kalau bukan hasil tarbiyah ibu yang luar biasa. Memang penting Pak ibu itu. Ya. Ibunda Hajar itu luar biasa Pak. Masya Allah, didikannya luar biasa. Nah itu ya. Jadi kalau kita kilas balik ke peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih kecil, dan Ibunda Hajar yang wanita yang sangat elegan, wanita yang sangat terhormat, dia mampu mentarbiyah anaknya dengan apik sekali, Masya Allah. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau saya sebenarnya pengen lagi ngasih tahu lebih banyak lagi, cuma ada yang kerja hari ini ya. Saya cukupkan demikian dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Dalam literatur keislaman, baik Al-Quran maupun hadis, diterangkan bahwa Nabi Ismail yang pada peristiwa itu akan disembelih berdasarkan ru'yahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah masih belum dewasa. Maka kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana drama kehidupan antara 3 orang, bahkan ada satu lagi aktor yang memprovokasi, gitu ya. Sebenarnya 4 ya. Nabi Allah Ibrahim, Ibunda Hajar, dan Nabi Allah Ismail alaihissalam serta iblis. Itu, ya. Ada empat aktor sebenarnya. Istilahnya 3 aktor yang protagonis, satu aktor yang antagonis. Aktor yang protagonis adalah aktor yang begitu takwa kepada Allah. Keluarga ini luar biasa, ya. Meskipun Nabi Allah Ibrahim tidak setiap hari membimbing beliau berdua, Ibunda Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, tapi Allah yang mentakdib mereka berdasarkan kedekatan Nabi Allah Ibrahim. Gimana nggak bagus adabnya ketika ru'yahnya Nabi Ibrahim diceritakan kepada istrinya, ru'yahnya, mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan kepada anaknya, mereka semua nerima. Kalau itu semuanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa dalam keluarga itu penting ayah dan ibu yang komunikatif. Ayah dan ibu yang sama-sama memiliki tujuan akhir dalam membina rumah tangga itu bagaimana? Kalau sekarang Pak, saya di kantor urusan agama, di Kementerian Agama Republik Indonesia, kasus perceraian hari ini itu makin banyak dibandingkan kasus pernikahan. Kenapa? Karena tidak memiliki komitmen dari awal. Kalau ada komitmen dari awal bahwa membina rumah tangga itu adalah sebuah binaan yang dia harus lakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Pak, perceraian itu tidak akan terjadi. Maka kuncinya adalah di ayah, di ibu, dan bagaimana mereka mampu mentakdib, mampu memberikan adab sopan santun kepada anak. Provokatornya ada yang antagonisnya, iblis laknatullah. Tapi iblis laknatullah ini akan tunduk kepada siapa? Kepada Dia Allah yang maha menguasai. Kepada Allah yang maha kuat. Maka ketika kita berlindung kepada Allah yang maha kuat, maka iblis laknatullah ini tidak akan mampu menggoda kita. Ya, Nabi Allah Ibrahim membawa sesembelihan itu di beberapa tempat, membawa Nabi Ismail itu ke beberapa tempat, Pak. Yang tadinya di Mekah, dibawa ke mana? Dibawa ke Mina. Ketika akan disembelih, setan memprovokasi, dilempari itu setan dengan batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka syariatnya kemudian jumroh, ya, dari Jamar, jumroh Aqobah, jumroh Wusta, jumroh Ula. Jumrah yang ketiga itu. Nah, jumrah ulo, jumrah wusta, jumrah aqobah. Itu syariatnya, ya. Lalu terakhir
dibawa ya kemana? Ke Arafah, disembelih di sana. Yang disembelih karena Allah melihat bahwa kepatuhan, ketakwaan, ketawakalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam digantilah dengan gibas. Jadi intinya hikmahnya adalah di keluarga memang. Dan itu anak kecil Pak, bukan orang sudah balik. Maka saya bilang luar biasa Nabi Allah Ismail alaihissalam sekecil itu sudah mampu menerima tugas dari Allah dengan begitu lapangnya. Beliau mengucap satajiduni. Itu. Demikian. Ada lagi? Jadi bagaimana mencegah hawa supaya tidak selalu ada dalam diri kita? Di sini sudah jelas ya. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim surah Al-Kahfi ayat 8. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah kamu taati orang yang kalbunya lalai dari berzikir, mengingat kami. Lalai dari mengingat kami, lalu dia menuruti hawanya. Jadi kayak pendulum Pak, pendulum keseimbangan. Ketika kita terlalu memperturutkan beban kita kepada hawa, berat dia, maka zikir kepada Allahnya makin hilang. Makin merendah. Tapi kalau kita perbuat perbanyak zikir kepada Allah, terus zikir terus, maka hawanya akan menjadi rendah. Itu. Jadi senyampang kita berzikir kepada Allah, senyampang kita dekat dengan Allah, maka hawa kita menjadi rendah. Tapi kalau kita terlalu memperturutkan hawa, maka zikir kepada Allahnya makin hilang. Itu. Orang yang lagi berzikir, orang yang lagi ingat sama Allah, nggak mungkin dia berbuat maksiat. Tapi kalau orang lagi lalai kepada Allah, dia pastinya akan mudah. Selain digoda oleh iblis, laknatullah dan bala tentaranya syaitan-syaitan itu, juga hawa nafsunya. Itu. Maka cara yang paling efektif adalah dengan sering-sering perbanyak berzikir kepada Allah. Dan itu adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terkait yang kedua tentang keinginan kita untuk berbuat baik, itu apakah hawa? Bedakan Pak, antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik itu lahir dari iman. Iman itu ada di dalam kolbu. Kolbu itu Allah titipkan dalam diri kita. Fungsinya adalah mengimani Allah. Ada moralitas di situ. Ketika kita akan melakukan perbuatan baik, berarti moralitas kita sedang tinggi. Keimanan kita sedang tinggi saat itu. Sehingga kita mudah melakukan kebaikan. Berarti itu dasarnya dari keimanan. Bukan hawa. Hawa itu cenderungannya adalah kepada hal keburukan. Ketika hawa kita biarkan ada dalam diri kita, nih Pak, contoh. Malam-malam, laki-laki terutama, ada final sepak bola. Ya, Piala Dunia. Pilihannya ada dua. Lu bangun nonton bola jam 2 pagi, apa lu bangun tahajud? Gitu. Pilihannya ada dua. Kalau lu bangun pengen nonton bola, berarti hawa lu lebih tinggi dibandingkan iman lu. Nah, gitu. Ketika dia bangun untuk tahajud, imannya tinggi. Dia kalahkan hawa dia untuk nonton sepak bola. Meskipun kalau dalam hal ini bagi orang-orang nonton bola apa salah? Kalau menurut literatur orang yang dekat dengan Allah, nonton bola atau apapun yang bisa membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan salah. Tapi kalau lagi nonton bola dia ingat sama Allah. Ya, artinya meskipun dia fisiknya ngelihat bola, tapi kolbunya lagi ingat sama Allah, berarti dia bisa menyeimbangkan. Ada harmonisasi di situ. Pas lagi seru-serunya, injury time lagi kan. Waduh, ini pengen tahu.
Tapi sholatnya diundur-undur terus, sholat tahajudnya. Sampai menjelang subuh baru selesai. Masalahnya perpanjangan waktu. Tahajudnya hilang. Itu memperturutkan hawa nafsu. Yang dia nggak memperturutkan hawa nafsu, permainan. Gitu kan? Bisa kita lihat lain waktu. Bisa saya lihat nanti recordingnya, rekamannya. Saya fokus hanya kepada Allah. Nah, itu dia beriman. Dia mengedepankan ketakwaannya kepada Allah. Ya. Apa itu salah, Ustaz? Perbuatan kita seperti itu? Enggak salah, cuma memang baru tahap di situ. Gitu ya. Masih baru tahapan itu, masih memperturutkan hawa. Itu. Ya, tapi kalau dia sudah mulai meningkat, insya Allah, ya, mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah yang hadir hari ini di masjid ini maupun yang mendengar pengeras suara dari masjid ini. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ketakwaan kita. Yang bicara pun demikian, karena bicara ini kalau enggak dipraktekkan bahaya, Pak. Itu ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, mudah-mudahan kita saling mendoakan. Kita semua baik yang berbicara maupun yang mendengarkan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, anta syami', anta basir, anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan, engkau maha melihat ya Allah. Lindungi kami ya Allah, lindungi diri kami, lindungi spirit kami, ruhaniyah kami, agar kami bisa selalu dekat dengan engkau ya Allah. Ya Allah, beberapa hari lagi hari raya kurban akan datang ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk berkurban. Karena rezekinya dari engkau ya Allah. Kami tak mampu mengusahakannya, kecuali engkau mengadakannya ya Allah. Permudah kami untuk mendapatkan kesempatan untuk berkurban tahun ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena rezeki dari engkau, kami mohon kepada engkau ya Allah, lapangkan rezeki itu. Mudahkan kami untuk meraihnya. Mudahkan kami untuk menjalankan syariat engkau ya Allah. Karena kami tak memiliki kemampuan, kami tak memiliki kekuasaan, kecuali engkau yang memberikannya kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rezeki yang engkau limpahkan kepada kami. Berikan kepada kami, kepada kolbu kami, kemudahan untuk kembali mengeluarkannya di jalan engkau ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sekalian, alhamdulillah kita sama-sama mengikuti kajian yang oleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salat sunnah isya.